Rispo kalau ngisi acara paling terakhir, tinggal sisa-sisanya tenaganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyawma raiba fihi inna baini wa baina jamaah tabligh akbar Qaryatun Rejosari Mataram kama jama'atan nafsi wa ruhi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamdan jalilan bihaqqika kafha ya aisad Muhammadin mahir rahmatan lil alamin. Ya arhamar rahimin irhamna 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 ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Tapi pun ayo tapi jemaah muti gepok saya sempat hadir, mudah-mudahan barokah. Tiang Jawi kata nih ayo beneran dibawain meja ya wes. Mau orang siapa baca ya. Dumateng para pini sepuh ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi diparingi rezeki kathah. Jelema Sunda aya jelema Sunda. Sadulur-sadulur sadayana anu parantos hadir mugi-mugi dipanggeuskeun ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan barokahna. Wong Serang Malaka pas dene masjid doang mojok ing cobok tuh. Tembe kekien kita mang dalam wong Serang jenggotan pun. Ana bae Kang Jumjun ya. PR man. Saya nyebutin dulu ini. Ini salah satu tokoh-tokoh yang harus kita doakan selain diri kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Ini tadi saya baca salah satu temanya bunga kampung. Wih, bunga kampung jere anak kepanjangan aneh. Bupati ngantor di kampung. Ya gitu ya. Berhubung bupatinya nggak datang, bunganya hilang, tinggal capung. Camat ngantor di Pak Camatnya sudah ada. Kita doakan mudah-mudahan Pak Camat Pak Ridwan Pasha diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan iman, diberi keberkahan, diberi rahmat sama Allah, biar sayang sama lurah-lurahnya, merespon apakah keinginan penduduk-penduduk lewat lurahnya, sehingga beliau benar mendapat barokah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sijiku kepada Bapak Harosono selaku kepala kampung Rejosari Mataram juga mudah-mudahan diluaskan rezekinya, mudah-mudahan dikuatkan imannya, yang lapang kesabarannya, mudah-mudahan juga cepat lulus ujiannya, mudah-mudahan juga lancar urusannya. Kapolsek Seputi Mataram datang nggak ini? Nggak datang.
Ya udah kita doakan saja tetap menegakkan hukum sesuai dengan aturan KUHP-nya kan gitu. Enggak pandang bulu ya kan. Juga Pak Koramil datang. Enggak datang, namanya doang. Ya wes suara papa. Yang penting kita doakan para pemimpin-pemimpin itu kuat. Pemimpin itu tidak tergoyahkan sehingga bisa menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kedua, kemudian kita doakan juga kepada Ketua Pengajian Al-Hidayah Seputi Mataram. Wih, Masya Allah, banyak di sini ketua-ketuanya ya. Yang juga ikut andil mendukung, mudah-mudahan juga diberi kelancaran, dikuatkan juga dalam memimpin saudara-saudaranya. Terima kasih juga kepada Karang Taruna, para pemuda, para patayat. Patayatnya aktif nggak ini? Aktif. Muslimatnya aktif. Aktif, bener aktif. Kenapa kalau aktif seragamnya belang-beleng? Itu mah beda Pak, beda dusun. Ya wes. Kita doakan juga semua para pemuda, baik patayat ataupun muslimat, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bu, alhamdulillah ini bedanya kita pengajian sama memperingati 17 Agustus tuh Pak Camat. Ya. Nama kita. Kalau 17 Agustus, kalau kita resepsi, kalau kita memperingati hajatan-hajatan lain, belandong udah dipasang, betul tidak? Taruh sudah dipasang, nasi 2 bakul, kopi 3 teko, acara belum mulai, teko yang isinya kopi sudah habis, betul apa tidak? Sudah habis dimakan panitia. Tetapi acara pengajian mejanya doang nongol, kopinya nggak ada. Coba makanya udah saya bilang jangan pakai meja. Saya memintanya banyak kalau udah ada kursi meja. Mana coba? Di ujung tadi untung kopi nongol terakhir. Dikasih botol aqua. Lah di rumah gua banyak itu mah. Betul tidak? Siji kotak singgir gua ya. Resiko ini. Iya. Kita NU al-ulama warasatul anbiya. Ujung-ujung ulama dijemput pakai motor odong-odong, timba di motor siapa gua. Untuk kita jemput je. Belajar kita supaya ilmu kita barokah. Juga tadi disinggung ada saudara kita Ko Hendri namanya. Kita doakan mudah-mudahan Ko Hendri ini agamanya Konghucu ya. Konghucu ini Buddha. Oh, Buddha Konghucu beda ya. Tuh, Buddha sama Konghucu beda. Pasti ibu-ibumu yang dia jet lihat ros ke. Jadi cek ini. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu bisa menjaga ukhuwah yang berada di kampung kita. Kita doakan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya namanya doa dikabulin alhamdulillah, nggak dikabulin kebangetan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, sekarang saya giliran mendoakan ibu-ibu. Ibu-ibu, saya senang melihat ibu-ibu setiap pengajian. Kalau sudah ibu-ibu patayat yang kumpul, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir pada hari ini selalu diberikan rezeki yang luas. Mudah-mudahan diberi kekuatan iman. Mudah-mudahan suaminya setia. Mudah-mudahan anak yang tadinya tuh lain telah keluar dari jalan Allah kembali ke jalan Allah. Anaknya nurut semua. Mudah-mudahan gak bebanting aja sama suami. Mudah-mudahan sholatnya rajin. Mudah-mudahan selalu berpakaian muslimat. Wah sudah amin tuh ya. Masalahnya Bu, saya dibela-belain pakai kain dulu. Kenapa? Saya tadinya dalamnya mau pakai Hawaii, ternyata sudah habis diborong sama ibu-ibu. Ya kan? Di sini kita menyapu pakai Hawaii. Soalnya tadi saya lihat, wih, Pokari sweat boleh juga. Makasih ya Bu.
Alhamdulillah. Anu bae. Sing jaluk susu sing untuk kopari. Ya wis. Wis nuwun. Ya enggak apa-apa ya. Ibu-ibu sekalian kudu maklum, nanti sebentar lagi kita mendengar azan berkumandang. Kalau kita mendengar azan berkumandang, adabnya kita dengerin dulu ya Bu ya. Kita silent dulu, diem ya. Diem, kita dengarkan. Itu adab untuk agama kita ya. Ketika nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung diem aja. Udah, nungguin aja. Nggak apa-apa, saling lihat-lihatan nggak apa-apa. Yang penting diem. Bisa dipahami? Kita mulai kalau bisa dipahami. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah, saya doakan juga anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran cepat bisa cerdas, pandai membaca Al-Quran. Harus didukung Bu ya. Jangan kita singut, jangan kita cemburu, jangan kita iri. Yang ada kita harus mendukung orang-orang yang ngaji. Itu baru muslim patayat dan muslimat yang the best quality. Begitu ge. Amin. Mudah-mudahan suaminya setia, amin. Mudah-mudahan suaminya gak main janda lagi, amin. Ayo senang. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga setia, amin. Ya sudah. Ibu dan bapakku sekalian yang dirahmati Allah, kenapa saya tadi ngulang salam harus 2 kali kayak orang bebanting? Kenapa? Di dalam kitab takbir ilallah yang namanya salam itu dibagi 3 Bu. Yang pertama ucapkannya sunnah, jawabnya wajib. Kapan itu? Contoh salah satunya tadi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucapkan salam dan ada yang langsung yang menjawab salam karena hukumnya wajib, 70.000 malaikat rahmat mendoakan, memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang mengucapkan dan yang menjawab salam. Itu pahalanya. Salam yang kedua, mengucapkannya sunnah, tapi jawabnya bisa makruh, bahkan bisa haram. Kapan itu? Pada waktu kita buang air besar, lagi enak-enaknya ngeden di WC, Assalamualaikum. Nah, nggak boleh itu ya, tidak boleh. Yang keduanya pada waktu imam salam, imam Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awas itu ya, tidak boleh. Ya, tapi kalau di luar itu boleh. Yang ketiga, mengucapkannya sunnah, tapi tidak perlu menunggu jawaban. Kapan itu? Pada waktu lewat kuburan. Begitu lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahli kubur. Udah lewat aja, gak usah nunggu jawaban ya. Tidak usah nunggu jawaban. Biarin aja, repot kalau dijawab. Sebab kalau Allah tanggalin itu suara Assalamualaikum ya ahli diyar atau ya ahli kubur, waalaikumsalam. Jangan kayak model-model kayak kita, Bu, Ustaz kayak kabur beneran ya. Awas ya. Satu. Yang keduanya, kenapa salam ini diberitahukan oleh kita? Karena ada sejarahnya, Bu. Sejarah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Denger aja ya? Belum. Terus lainnya, udah aja. Bisa tahu. Udah aja. Saya berhenti dulu ya. Sebelah belum aja. Belum. Proyok kan boleh. Rasulullah pada waktu itu jalan di kuburan, Bu. Perhatikan ini nih. Ini yang sering ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak juga kadang-kadang selip ya. Rasulullah pada waktu itu jalan di kuburan. Dan dalam satu riwayat Rasulullah berhenti karena mendengar 2 kuburan itu sedang disiksa di dalamnya makhluk itu. Dan Rasulullah tahu yang disiksa itu adalah umatnya.
Sehingga Rasulullah berhenti. Siapa nggak tahan mendengar cerita orang disiksa? Siapa ini? Siapa ini yang sedang disiksa? Ya Allah, kasihan betul itu. Sebab binatang yang bisa mendengar orang disiksa dalam kubur itu, pertama kelelawar, kedua anjing, ketiga kuda. Adapun manusia itu berkat fadl dari Allah. Salah satu Nabi Muhammad SAW mendengar orang disiksa. Ini siapa? Dan pada saat itu Rasulullah nunjuk tangan, berarti nunjuk kuburan kok boleh lah, kita kok ya cacingan ya, ngerti nggak? Jangan nunjuk kuburan, lama-lama buntungan itu. Kita itu ada di sini, ada orangnya, hadir nggak? Ajar dia. Kita berhenti dulu ya. Nabi sama-sama ya. Sallatullah salamullah ala Sallatullah salamullah salam sin habillah. Ini zaman sudah akhir, banyak orang rusak pikir, maka banyaklah berzikir agar hati tidak jungkir. Maka banyaklah berzikir agar hati tidak jungkir. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah salayasi. Ini zaman sudah edan, banyak orang hilang iman, maka banyaklah baca Quran agar tidak ikutan edan. Apa? Maka banyak baca Quran agar tidak jadi edan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah kaum muslimin dan muslimat, segeralah kau bertaubat. Maka kalau tidak taubat akan rugi di akhirat. Maka kalau tidak taubat Allah pasti akan melaknat. Salatullah salatullah kitanya nggak kenalan, nggak interaksi kan gitu. Nek belajar ya Mbak, menawi barokah. Matur suwun sanget nggih Mbak. Ya Allah. Susu Isra Mi'raj. Iya, sekali-sekali mumpung jadi penceramah. Bu, kenapa jadi penceramah? Ini gara-gara Lambang Sari saya ini, Bu. Dulu ibu saya itu setiap pulang pengajian bawa Lambang Sari, Bu. Bener ini.
Nih Maulana Lambang Sari makan, mudah-mudahan kamu jadi kiai. Alhamdulillah saya makan. Waktu kecil dulu, waktu saya SD dulu Bu, saya makan Lambang Sari. Alhamdulillah walaupun nggak jadi kiai, saya jadi penceramah jadilah. Cuman ada yang aneh Bu. Lah kenapa Lambang Sari itu kalau udah 4 hari kan keras Ibu ya, keras baunya agak gak enak gimana gitu, tawar. Ini enggak, dia tetap lembut Bu, cuman baunya apek. Rupanya ibu saya naruhnya di kere. Neneng tau. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini utangnya cepat lunas. Kalau dibayar, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan semua yang dapat hidayah tidak tinggal sholat, mudah-mudahan semuanya jadi muslimah dan tetap menjaga auratnya, bukan hanya di luar tapi di batin dan dalamnya, menjaga kehormatan keluarga. Amin. Saya doakan celaka boleh enggak? Boleh enggak? Yang benar, nggak saya jadi ya, saya nggak jadi doakan celaka. Yang penting tutup aurat ya, janji. Aku pulang loh nanti, aku pulang itu musafir loh, musafir doanya kabul Bu. Mudah-mudahan ibu semua yang hadir di sini ya Allah, Allahumma basukhu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika, khususan fi hadhil majlis fi qaryatin Rejo Sari Mataram kowe. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi yang nggak melaksanakan tak dongake, susah terus, nggak apa-apa sekali-sekali. Maksudnya nggak menjaga auratnya, ya, biar hikmah ngajinya ada. Setuju? Nek setuju saya lanjut. Setuju, dia aja jatuh setuju kok. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah, nggak enak saya biasa duduk ibu. Nah, keutamaan orang sholat, intinya Isra Mi'raj itu sholat. Ini saya nggak ada lihat kode-kode sholat ini, gambar-gambar di sini, gambar-gambar yang menyimbolkan Isra Mi'raj. Paling satu itu doang tuh, kayak dulu kita pun pas Turki. Siapa itu Ustaz? Siapa itu? Junaidi ya? Oh iya, saudara saya itu, boleh. Menara wisata, mudah-mudahan kita semua bisa ke tanah suci, ke tanah haram. Mudah-mudahan semua bisa melaksanakan umroh, melaksanakan haji, diluaskan rezekinya, dibebaskan hutang piutangnya. Nah, itu amin ya. Ibu-ibu, ada satu hadis di dalam kitab Qurratun Nasihin, mang sholat sholawatil khamsah ma'al jamaah falahu khamsyata asya'a. Barang siapa melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu khamsyata asya'a, maka dia akan mendapatkan 5 perkara. Al-awwalu la yusibu faqru fid dunya. Yang pertama itu dibebaskan, dia tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. Itu orang yang berjamaah. Karena keutamaan orang berjamaah itu Pak, Bu, Bapak bila imamnya bagus, halo, makmumnya bagus, nilainya 100, derajat pahalanya 27 derajat. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, apabila imamnya bagus, makmumnya gak becus, gak ngerti agama, taunya dia cuma rapet aja, tapi karena berjamaah nilainya 100, derajat pahalanya 27 derajat. Golongan yang ketiga, apabila imamnya nggak becus, makmumnya juga nggak becus, karena dia berjamaah nilainya 100, derajat pahalanya 27 derajat. Keutamaannya gitu. Kalau kita kan enggak, sholat maghrib imamnya sopo imam Pak Rahmat, enggak lah, Pak Rahmat mah ayatnya panjang-panjang nggak mau. Ada Pak Rahmat, ada namanya Pak Rahmat ya? Ada kan? Subuh, kenapa subuh sepi? Sopo imamnya? Nah dulu Pak Tolin kali Tolin, dia mah enak. Kenapa enak? Kulhu sama Anas paling juga.
Jangan. Dan imam juga Pak, ini penting ya Pak ya. Imam juga jangan jangan sendiri, maksudnya harus regenerasi, harus ada penerusnya. Yang muda juga harus belajar. Jangan kayak di Kaliawi nih, orang Kaliawi itu, orang Kaliawi itu Pak. Itu karena imamnya nggak gantian, Bapak siapa Sakmat apa kalau nggak salah, Pak Sakmat aja. Ujung-ujungnya begitu Pak Sakmat ada acara keluarga, acara hajatan, beduk maghrib, nggak ada yang imam, bingung semua Pak tuding-tuding, Pak tunjuk-tunjuk itu, udah kamu aja, kamu nggak biasa, lu aja. Akhirnya musyawarah, yang ditunjuk sebagai imam yang biasa ajan. Apa kata dia? Jangan lupa nanti kasih tahu ya. Ya, kita kasih tahu. Sholatlah Pak, azan. Yang tukang azan tadi, usolli fardhul maghribi salasa raka'at mustaqbal. Allahu akbar. Suaranya memang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kan, kata teman-temannya ini banyak, cuma gak ada yang berani jadi imam. Dia gemeteran itu Pak, karena nggak biasa. Anak kita harus dilatih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makin gemetaran itu. Lama dia. Waduh. Apa? Lama baca. Bener Pak kejadian itu. Saksi itu kalau orang Kaliawi itu. Ini pernah kejadian masalahnya. Nah karena ada CS-nya di ujung, ijazah aja, ijazah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi. Wah makin gemeteran Pak. Wah amin lagi. Waduh. Wah panik udah, kacau itu. Kalau orang nggak biasa kacau. Hanya karena akhirnya karena dia biasa diundang takziah, dia yang biasa dia baca Yasin. Bodoh lah Yasin kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirnya disikut pas ya mamum karena merasa teman, wih lu orang mah amin aja, lalu waladolin aja, dan masa sholat akhirnya bubar. Di sini ada kayak gini, di sini ada nggak? Nggak ada ya? Jangan sampai ada Pak. Keliru nanti Pak. Dan juga imam, jangan musik imam. Aku nggak cocok nih Pak, imamnya Bapak Kain. Lah ngomong. Bacanya itu kurang paseh loh. Orang alami kok ngalamin gitu loh. Dari mana rumusnya? Nah walat dolin itu sih bawa itu walat dolin. Amin. Ganti. Lah yang dikasih tahu nggak terima karena ngasih tahunya nggak bisa. Itu. Yang pertama, siapa-siapa yang menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah maka tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Halo? Orang yang menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah, dia akan dibebaskan dari siksa kubur, dari azab kubur, bebas dari azab kubur. Tuh enak. Ngejaga doang, ngejaga sholat jamaah. Karena sholat jamaah ini juga salah satu untuk mendamaikan istri dan suami Pak. Kita tahu kalau kita sudah nggak teguran, kalau orang Islam sama orang Islam nggak teguran 3 hari udah kafir itu dosa. Kafir percuma sholatnya itu. Apalagi suami istri. Caranya gimana Pak supaya teguran, supaya dia damai, supaya dia doanya kabul? Ya gampang, ajak sholat jamaah. Ajak sholat jamaah, bapaknya jadi imam. Setelah bapaknya jadi imam gimana? Kuatkan suaranya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya ibu-ibunya mencep aja. Gak mau negur bapaknya itu. Gara-gara dikasih uangnya kurang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengerin Pak.
nggak nih? Kalau nggak amin dosa dia. Amin. Nah, kalau dia udah amin, udah damai berarti. Itu salah gara-gara sholat jamaah, ajak sholat jamaah. Amin. Apa? Ya Pak ya. Nah, yang ketiga yuto kita bahu biyaminihi. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, yuto kita bahu biyaminihi, akan mendapatkan kitab dari tangan sebelah kanan. Malaikat ngasihnya dengan sopan ke kita, Bu. Tuh. Yang keempat, yamuru ala siratikal barqil khatib. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan dapat menyelewati jembatan Shiratal Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Orang cuma jaga sholat jamaah saja 5 waktu. Nah yang kelima, yadkhulullahu ta'ala jannah bila hisab wala azab. Orang-orang yang menjaga sholat jamaah 5 waktu, dia tidak akan dihisab dan tidak diazab. Itu pahalanya. Sekarang dosanya. Nah, kita sudah tahu pahalanya sholat, sekarang dosanya. Di dalam kitab As-Sholatul Thorih Ibnu Qayyim, siapa-siapa yang meninggalkan sholat isya 1 kali, awas. Kalau saya masih banyak yang ketawa aja, nanti nggak dapat pelajarannya. Ini ancamannya, tadi pahalanya, sekarang ancamannya. Siapa-siapa yang meninggalkan sholat isya 1 kali, maka Allah tidak ridho kita memakan apa-apa yang di atas bumi. Nggak barokah, gemuknya gemuk bohong, kurusnya kurus bohong, banyak penyakitnya, ada aja itu. Karena makanannya tidak barokah, Allah tidak ridho. Ninggalin isya. Waduh, sedangkan gua sering ini. Subuh masih kesiangan, zuhur masih di jalan, asar masih kesorean, maghrib kemalaman, isya ada di sini, ada orangnya. Datang nggak? Pakai baju apa? Kuning, hijau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pengajian di mana-mana Pak. Yang paling banyak itu kaum ibu, makanya the best Pak. Makanya wajar kalau ibu-ibu itu ilmunya lebih banyak daripada kita, setuju Pak ya? Lebih banyak daripada kualitas ilmunya juga, Masya Allah ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu yang hadir pada hari ini masuk surga semua lah. Kita tes ilmunya dulu. Bu, terusin ayat. Tadi anak kita Masya Allah ya, wih 30 juz ke-30, Masya Allah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus? Tiga kali dibaca akan keluar rumah, 3 kali dibaca akan masuk rumah. Itu Allah memberikan rahmat, diampuni dosa-dosanya tuh. Kulhu. Dan 3 kali dibaca khatam Quran nilainya. Tuh, sama dengan khatam Quran surat Al-Ikhlas. Hebat gitu. Sekarang bapak-bapak, ya kita buktiin doang. Waduh, Pak, jangan malu-maluin kamu Adam ya Pak. Wah, terusin ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak-bapak banyak yang bisa Bu, kelihatan Bu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berarti survei membuktikan yang lebih tinggi ibu-ibu. Rame ibu-ibu apa? Harus kita akui loh. Gimana loh? Sekarang baca Al-Quran 30 juz loh. Makanya rame, seragamnya juga rame. Walaupun mingguan, ada yang bulanan. Lah bajunya banyak aja, itu ibu-ibu masih bilang gak punya baju loh, coba. Aturan dia baju, dia kalau kondangan, ada nyumbang, ada baju. Betul tidak?
Nah kenapa Pak, aku kan ngajinya rajin, baca Al-Quran rajin, kenapa kok saya doanya selalu gak dikabulkan? Lah ngomong, Bu, maaf ini saya kasih tahu bagaimana doa kita mau dikabulkan kalau kitanya masih suuzon, masih berprasangka buruk sama saudara kita, masih berprasangka buruk sama tetangga kita. Anu pengantin baru lihat tuh pengantin baru, suaminya ganteng ya kayak artis ya, lihatlah istrinya kayak orang anyang-anyangan. Ayo, ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Pakai baju apa? Jangan ya, jangan. Saya tahu loh, kemarin si Aminah baru beli emas. Kamu nggak tahu, emasnya itu imitasi, tahu nggak? Datang ucuk-ucuk, ngomongin orang itu belinya sama saya, kamu harus so tahu banget. 3 itu yang itu. Kamu jangan so tahu, datang lagi. Emas imitasi, uangnya itu minjem sama saya kalau kamu mau tahu. Nah, 4 orang gunjing, lah Aminahnya nggak ngapa-ngapain, dia cuma lewat, digunjing. Katakanlah si Aminahnya itu punya dosa 70 katakanlah. Lah kalau kita gunjing, kita bahas, nggak ngapa-ngapain, itu dosa 70 itu pindah ke kita, mau ngomongin aja terus. Gimana doa mau kabul? Karena salah satu doa yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang suudzon. Percuma sholat tunggat-tunggit kalau masih melengos sama manusia, karena bertentangan dengan Al-Quran. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu sekali-kali memalingkan muka kepada manusia, sebab itu nggak baik. Dan juga jangan sekali-kali melangkah di bumiku ini dengan perasaan sombong. Nggak boleh sombong. Orang lewat-lewat aja, ramah tetap tapi tulus. Dan orangnya udah nggak ada. Enak aku wingi aku ning omah silaturahim guli 5.000 minta rapi wae. Ya Allah Bu, jangan. Itu mempengaruhi doa kita Bu, mempengaruhi doa kita. Percuma nanti kitanya, biarkan saja mau dia malah mau dia melintang, yang penting kitanya jangan. Biarin aja. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf ini para pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, siapa yang suci bersih tunjuk tangan. Ayo, aku mau tahu orangnya kayak mana. Gak ada. Kita semua yang berkumpul di sini adalah makhluk Allah yang berlumuran dosa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Dan mati itu bukan akhir dari hidup, tapi awal dari perjuangan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Mumpung belum terlambat, sekarang tobat. Mohon ampun sama Allah. Apa yang kita banggakan turunan, halah malaikat gak ngeliat turunan. Apa yang kita banggakan ilmu punya Allah. Ya, jangan orang baru soleh, orang baru tobat ke musola dibahas. Paling di seminggu paling di seminggu ke musola, besok udah enggak lagi. Besok pakai Hawaii lagi. Coba yakin aku. Ada di sini ada? Ada nggak? Ada yang nyapu pakai Hawaii? Ada nggak? Ada yang pakai lekon? Jauh-jauh gangnya untuk nutupi lu. Yang benar. Masalahnya beneran Bu, saya nggak beli Hawaii lagi karena udah diborong sama ibu-ibu Pak. Dari kampung mana? Oh no, gitu. Kok ada mataram-mataramnya itu loh, gitu. Nah, saya juga nggak boleh ngomongin juga banyak-banyak. Awas, itu yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, itu Allah akan menjebloskan kita ke dalam neraka 30 tahun ramanya, rentang waktu 60.000 tahun kalau di dunia. Ayo dengerin. Kalau saya ini salah berarti hadis itu salah. Kitabnya As-Salatu Ibnu Qayyim. Nah, monggo dilihat. Kita ini sama saudara, darahnya sama-sama merah. Yang diharapkan itu 3: memakan darahnya, menjatuhkan harga dirinya, dan memakan hartanya. Haram hukumnya. Tapi meninggalkan sholat zuhur 1 kali, itu dosanya sama dengan membunuh orang Islam 1000 orang Islam.
Cuma ninggalin doang. Makanya kalau mau jadi terorisme nggak perlu ngebom, nggak perlu nembak orang, tinggalin aja sholat zuhur. Sama itu nilainya dengan pembunuh. Ada di sini ada orang yang berangkat salah aku. Ayo, saya harus menyatakan ini ya, setuju ya. Kiblat kita kemana? Kiblat kita kemana? Kalau sholat ngadep apa? Nah ini salahnya. Sholat kok ngadep kiblat? Sholat itu ngadepnya Allah, ngadep Allah, arahnya ke gitu. Jangan kayak pernah kemarin dulu saya ngisi ceramah di Menggala. Ngisi ceramah di Menggala, begitu sampai jalan ke maghriban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya berhenti di Bandar Jaya. Oh iya, Bandar Jaya sana ya. Berhenti di sana, di Masjid Istiqlal. Berhentilah saya sholat. Nah ini untuk para bapak-bapak, biasanya bapak-bapak asal aja pakai baju ya. Begitu berhenti di situ, saya namanya ustaz, kita kan ada ilmunya, khusus dong, ya kan? Saya berdiri paling belakang, sholat. Kata imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak dengar saya aminnya. Tek, di depan saya anak muda pakai baju ada tulisannya belakangnya. Sepelit-pelitnya orang pelit adalah orang yang paling pelit yang nggak mau beli kaos ini. Kurang aja, jangkrik saya tonjok dulu. Jangan yang ganggu orang sholat gitu. Saya juga manusia kan, ada turunnya juga, nggak khusyuk gitu loh. Pakai polos satu. Begitu saya akhirnya sholat sendiri ya sama jemaah saya, udah sholat selesai, saya pulang. Ada anak muda lagi sholat. Allahu Akbar. Tapi madhabnya bukan ke kiblat, malah belakangin kiblat gini Bu. Lah saya yang tahu hukumnya saya tegur dong. Salah. Nah Bapak, ngadepnya ke sana. Oh itu untuk orang yang waras Pak. Ternyata kalau kiblatnya salah itu gila. Nah, kalau ninggalkan sholat asar itu dosanya sama dengan meruntuhkan kiblat kita, Ka'bah Baitullah. Ninggalin sholat asar. Berzina itu ngedeket aja dosa, nggak boleh. Tapi ninggalin sholat maghrib satu kali itu dosanya sama dengan berzina dengan bapak kandung sendiri. Kalau ibu berzina dengan ibu kandung sendiri, ayo mikir. Sekali-sekali dibuat ngomong begini kan nggak apa-apa. Jadi saya minum susunya juga enak kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya sambil mencontohkan kalau minum itu tangan kanan. Walaupun ada ustadz jenggotan kayak beliau itu ujung sana itu, kalau minumnya tangan kiri jangan diikutin. Setuju? Awas, tangan kanan bismillah sambil duduk. Tuh orang ngaji bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sering-sering aja buka ini. Nanti bungkus ini ya. Kita lanjut lagi. Lanjut ya. Lanjut. Berapa menit lagi saya ini? Jatahnya setengah jam katanya Bu. Saya diminta panitia. Karena amplopnya tipis katanya gitu. Ya kalau mau nambahin sama Pak Henry ya kagak apa-apa gitu ya. Kita mah senang deh. Baru mukodimah ini. Iya, baru mukodimah. Saya pikir tadi saya datang belakangan. Saya pikir gak tahunya duluan. Ya Allah keringat, saya geser sampai iting luah unyi. Seperti ini saya. Beneran. Lanjut ya Bu ya. Awas. Pada perlambat kan kucingnya. Wis keronyoan kita tempekan mata begitu banyak orang Gusti ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini pelajaran untuk kita. Tapi awas, kita punya ilmu fikih ya. Yang namanya ilmu fikih, orang yang tidak wajib sholat yang pertama anak kecil yang belum balik, betul? Yang kedua wanita yang sedang haid, betul? Yang ketiga orang yang sedang tidur. Yang keempat orang yang lupa. Orang lupa, namanya lupa. Yang kelima orang gila. Berarti kalau nggak sholat termasuk orang. Kenapa melotot ke saya?
Kalau nggak sholat termasuk orang. Nah, yang keenam, orang yang belum tahu. Alhamdulillah, kata ibu-ibu. Alhamdulillah selamat aku. Anggap aja aku belum tahu. Itu kemarin. Sekarang sudah dikasih tahu, tetap hukum berlaku. Saya sudah ngasih tahu ya Bu ya. Awas, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini penting untuk kita. Ini penting untuk kita pelajari. Kita jangan bicara sejarahnya berapa. Rasulullah waktu naik buruk, waktu perjalanan ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat 5 waktu, itu melihat Bu, karena Rasulullah diberi apa aja maunya, dilaksanakan, diberi sama Allah. Pada saat itu ya Rasulullah lewat neraka. Rasulullah nanya, karena pada waktu itu ada seorang wanita yang rambutnya jadi diikat digantung-gantung melet Bu. Sementara ditusuk pakai besi panas. Tetapi Rasulullah tahu kalau itu umatnya. Wahai Jibril, saya mau nanya. Nanya apa Habibullah? Itu yang lagi disiksa, yang rambutnya digantung-gantung itu kesalahannya apa waktu di dunia? Oh, pada waktu di dunia ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, dia itu tidak menjaga auratnya. Dia itu pakai jilbabnya waktu pengajian doang, itu di Rejosari Mataram. Makanya itu untuk tali di sananya. Nah itu kok ditusuk dari kemaluannya besi panasnya? Karena waktu suaminya pergi, ada yang suaminya supir itu. Nah dia di jalan, supir ojo nengah-nengah gitu loh. Mampir lumpung suamiku nggak di rumah gitu loh. Ada di sini ada. Orangnya datang nggak? Pakai baju apa? Jangan, awas. Oh gitu. Terus kemudian yang ini, yang digosokin kenapa? Itu Bu, merangkak itu digosok-gosokannya segede gini, lebih gede lagi. Ya, menurut sejarahnya. Kalau saya salah berarti kitab itu salah. Digosok, brut, sekali gosok tulangnya hancur Bu. Ini kesalahannya apa ya Jibril? Jibril ngasih tahu, wahai Habibullah, orang yang digosok ini suka menyepelekan sholat. Orang yang digosok ini suka milih-milih imam sholat. Orang yang digosok ini cuma bisanya nyuruh orang sholat. Dan orang yang digosok ini sholatnya rajin, tapi sama orang sombong, tapi dia juga pelit, gak pernah sodako. Apalagi ada pengajian takbir akbar, tablik akbar kayak begini, gak nyumbang tapi suaranya paling nyaring. Ini nyumbang semua. Nyumbang semua enggak? Kalau yang nyumbang senyumnya enak ngeliatnya tuh. Kalau nggak nyumbang kelihatan metu, mangewu nih metu pasti. Jangan bersihkan hati kita. Terus Rasulullah ngeliat lagi, lah ini ya kenapa ini lidahnya mau dipotong-potong? Ya ini ya Rasul, pada waktu dulu itu dia kerjanya tukang provokator. Karena Rasulullah pada waktu nunjuk itu, ini kenapa disiksa? Yang ini waktu hidup di dunianya provokator. Belum tahu jelas, belum tahu aslinya bagaimana, dia sudah sebarkan mana-mana apa menyebar fitnah. Makanya langsung disiksa, digunting itu yang namanya lidahnya. Kalau yang ini laki-laki yang mati ya Rasul. Kenapa dia disiksa? Karena pada waktu hidup di dunia, waktu dia kencing nggak pernah cebok. Ada yang jadi supir, dia main sentil aja, ting gitu. Kencingnya di ban. Ada di sini ada. Itu mata tongkol Pak, enggak ya. Jangan, ya husnuzon. Nah, ini sekedar mengingatkan saja ibu-ibu sekalian di dalam kitab Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cuma setengah sih. Bismillahirrahmanirrahim.
dengernya Allah. Ibu-ibu mah enak denger, seneng saya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu sudah ditentukan ajal-ajalnya, nggak boleh sok tahu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal itu sudah datang kepada kamu, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa diundur-undur, wala yastaqdimun, dan nggak bisa kita maju-majukan. Kita nggak bisa request sama malaikat Israel, saya resolusi minggu depan saya mau hajatan, saya matinya nanti aja, ya nggak bisa. Kalau sudah kita jatahnya nanti malam, ya nanti malam. Tapi tetap hari ini saya doakan, mudah-mudahan kita misalkan meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang di depan calon mati juga saya doakan husnul khotimah, 2 hari lagi meninggal husnul khotimah. Mau? Nah, lu mana? Tadi katanya amin. Sama yang di depan 2 hari lagi meninggal husnul khotimah. Kalau udah jadwal, ayo. Nah inilah takut mati tapi nggak mempersiapkan hidup setelah mati. Amal soleh udah dirubah, mohon tobat sama Allah, mohon ampun sama Allah. Apa yang kita banggakan? Ayo, ya banyak istighfar bu. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan diri kita dan keluarga kita? Yang samping sini juga kebagian juga ini ya. 1 hari lagi meninggal husnul khotimah, ikhlas. Ini saya nanya, ikhlas. Kayaknya yang paling kenceng bapak-bapak, kayaknya ngarepin bener bapak-bapak ini kan ya. Ikhlas husnul khotimah. Adik-adik walaupun cuma 2 orang yang di luar juga nanti malam mati. Ikhlas husnul khotimah loh. Ya kalau kehendak Allah. Nah, ikhlas. Saya juga sama 100 tahun lagi, amin. Amin, geng. Ya terserah boleh yang ceramah deh. Tapi tetap itu rahasia Allah. Kita nggak tahu matinya kapan, matinya kenapa, dan siapa duluan. Yang terpenting kita sudah semua tahu, yang namanya mati daftar cabut, bukan daftar urut. Kalau daftar urut pasti umur yang lebih tua duluan. Yang lebih, ada yang umur 70 tahun di sini? Ada? 70 tahun. Kalau misalkan bapak itu 70 tahun, bapak itu duluan, kan gitu. Tapi ini bukan daftar urut, tapi daftar. Nah, siap-siap Pak, siap-siap Bu. Tetap yang terpenting adalah jangan suuzon ya, jangan suuzon. Dukung anak-anak kita ngaji, ya, jangan salah. Tapi dipikirkan juga guru-gurunya. Pernah terjadi di Tanggamus Bu Pak. Ya, ini kisah sedikit terakhir nih, ya, kisah sedikit. Karena udah asar ini saya juga belum sholat ya, nggak tenang ya. Jadi anak ini namanya si Amir. Amir ini ngaji di Ustadz Romli namanya. Ustadz Romli itu udah 3 bulan nggak dikasih duit. Maaf ya. Ini fenomena yang terjadi. Kebetulan orang Sunda. Mir, tadi ya Mir. Amir baliknya Kiwari. Amir pulangnya sekarang. Kenapa Pak Ustaz? Kan jam waktu dia. Biasanya kan jam 8. Biasanya kan jam 8 malam ngaji pulangnya. Ente, iya mah amanat ti Pak Ustaz Romli, iya mah. Amir balik ke Abah ngaji di harapan Abah. Kemarin udah gak punya duit lagi tuh. Ngaji di harapan Abah Amir ya. Ya ngajinya gini, diejak ngajinya di kampung tuh. Jabar ya jabar ya jabar bayar kamu datang ya Mir ya ke Abah gitu aja Pak Ustaz. Anak kecil namanya kan polos, ikut-ikut aja pulang lah, kucuk. Assalamualaikum. Abahnya lagi ngerokok Samsu kayak Kang Jun dan ngerokok Samsu kan. Wih lagi ngelepas nonton TV. Waktu itu apa filmnya itu sinetronnya tukang bubur naik haji. Siapa tuh haji siapa? Haji siapa? Haji Somat. Ay apa bisa?
Waktu sambil ngelonjor ngerokok sam subuh, assalamualaikum kata si Amir. Waalaikumsalam. Ai anak ai, geus balik nak. Entos bang aya salam ti ustad, ada salam dari ustad jenengan. Salamna naon? Wih deuh. Salamna Amir kita ngaji di hareupeun abah. Amir suruh ngaji di depan abah. Ai alhamdulillah udah bisa ngaji kamu katanya gitu. Alhamdulillah bang entos. Coba woi anak gue ngaji depan bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ba Jabar bang cocok. Ya Jabar ya. Ro Jabar ro. Mir kita bayar ieu mah. Mir sampaikan sama ustadz kamu ya Mir. Kemarin kan uang untuk bayar teteh kamu tuh sekolah 80.000. Terus nanti minggu besok nih bayar listrik 150.000. Terus bayar utang kemarin 250.000. Ya nggak tahu Amir mah abah orang suruh ngaji depan abah, ngajinya begitu ya sudah. Kamu balik lagi ke majelis, balik lagi ke guru kamu ngaji lagi, ngajinya gini ya, dieja lagi. Sot jaber sok, ba jaber ba, ro jaber ro, so baro. Oh ya kan. Pulanglah si anak yang polos ini pak, pulang. Begitu assalamualaikum si Ustadz Amir ini ngelihat kantong si Amir, Ustadz Romli ya. Waduh kempet, jangan-jangan di kopiah. Kasihan sebenarnya. Pak Ustadz, Kumamir, saya udah sampaikan. Kata abah suruh ngaji depan Pak Ustadz. Ngajinya apa? Gini Pak Ustadz, sot jabar sok, ba jabar ba, ro jabar ro, so bar. Aduh pahit dari bahan. Kasihan. Di sini kayak gitu nggak? Enggak ya? Alhamdulillah kalau begitu. Kalau enggak mah didukung ya. Didukung. Jangan sampai ustadz gulung tikar. Bisa ngaji apalagi bisa di depan ini. Itu wasilahnya guru pertama yang kau hari bantu. Awas itu ya. Wasilahnya guru pertama. Saya bisa lafaz a'udzubillahi minasyaitonir. Guru pertama itu bukan kiai yang sekarang. Guru pertama. Nggak barokah nanti itu ilmu, nggak barokah huruf yang kita baca kalau guru itu nggak ridho. Jangan lihat jeleknya, jangan lihat guru itu joroknya, jangan lihat mukanya. Kan kalau melihat mukanya mah ya, kan gitu. Tapi lihat rajinnya, tekunnya. Gurunya juga harus rajin, harus berguru lagi biar cerdas anak-anak. Kalau gurunya cerdas Pak, insya Allah anak kita juga ikut cerdas. Dan tetap di rumah itu dikontrol Bu. Kalau madrasatul ula, sekolahan yang pertama itu ibu-ibu. Jangan pernah nyuruh anak kalau kita nggak nyontohin. Dan tetap ajarkan sama si anak jangan suuzon. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum. Kalau kamu membenci sesuatu, benci terhadap apapun jangan berlebihan, biasa-biasa saja. Karena boleh jadi itu baik untuk kita. Dan kalau kamu menyukai sesuatu juga jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Karena boleh jadi itu bisa buruk untuk kita. Allah yang lebih tahu, kita nggak tahu apa-apa juga termasuk ceramah ini. Kalau kita nanti jojok aja ketawa-ketawa kesenangan, nanti bisa jadi laknat bagi dari Allah untuk kita, bisa bahaya untuk kita. Supaya saya nggak dibenci, saya minta berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah tadi acara Inti Mawaddatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Maulana Muzakir SSI. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau banyak manfaatnya untuk kita semua dan kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menekan acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Usman Said. Kepada Bapak Usman Said disilakan.